Musashi tersenyum kecut dan membalikkan badan menuju toko barang tembikar. Beberapa saat sebelum pecahnya pertengkaran keluarga itu, dia sudah berdiri di luar, mengamati para pembuat tembikar dengan kegairahan kanak-kanaknya. Dua lelaki yang ada di dalam tidak menyadari kehadirannya, karena mata mereka terpaku kepada pekerjaan. Mereka seakan-akan sudah menyatu dengan tanah liat itu. Konsentrasi mereka sungguh bulat. Musashi sebetulnya ingin mencoba membuat kerajinan dari tanah liat itu. Sejak kecil dia menyukai pekerjaan tangan. Menurut pendapatnya, setidaknya dia pasti dapat membuat mangkuk teh sederhana. Namun, justru pada waktu itu salah seorang tukang tembikar yang umurnya hampir 60 tahun mulai membuat mangkuk teh. Melihat betapa cekatan orang itu menggerakkan jari-jarinya dan memainkan kapenya, Musashi pun sadar bahwa dia terlalu tinggi menilai kemampuannya sendiri. Ternyata untuk membuat barang sesederhana itu pun perlu banyak teknik, pikirnya dengan kagum. Hari-hari ini dia seringkali merasa amat kagum terhadap hasil kerja orang lain. Dia merasa menghargai teknik, seni, bahkan kemampuan melakukan tugas yang sederhana dengan baik, terutama jika itu adalah keterampilan yang tidak dikuasainya. Di salah satu sudut toko itu, di sebuah meja panjang darurat yang terbuat dari papan pintu tua, berderet piring, sloki sake, dan kendi. Barang-barang itu dijual kepada orang-orang yang pergi atau datang dari kuil sebagai tanda mata dengan harga 20 atau 30 sen saja. Bertentangan dengan kesungguhan para tukang tembikar mengerjakan pekerjaan mereka, pondok papan mereka terlihat begitu hina. Terbersit dalam pikiran Musashi, apakah mereka selalu dapat makan cukup? Hidup ini agaknya tidak selalu mudah seperti kelihatannya. Memikirkan keterampilan, konsentrasi, dan kesetiaan yang dicurahkan untuk membuat barang-barang semurah itu, Musashi pun merasa jalannya sendiri masih panjang, terutama jika mengingat bagaimana dia ingin mencapai taraf kesempurnaan dalam seni pedang. Itulah sepenggal kutipan dari novel Musashi, karya Eiji Yoshikawa. Horas, menjua-jua, yahoo! Jumpa lagi di channel pembelajaran transformasional, channel yang akan membantu Anda menjalani kehidupan dengan berhasil dan bahagia. Ingat, berhasil itu penting, tapi bahagia lebih penting. Sebagaimana sudah kita bahas di episode sebelumnya, otak manusia merupakan instrumen luar biasa yang memungkinkan manusia mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita miliki sekarang dan masih banyak lagi di masa depan yang tidak terlalu lama lagi. Kalau dilihat secara selintas, secara fisik, otak manusia tidak memberikan tampilan yang mengesankan. Itu lebih mirip tumpukan usus sapi atau lemak. Tapi kalau kita memahami bagaimana otak bekerja, kita pasti akan terkagum-kagum dibuatnya. Nah, dalam episode ini kita akan membahas tentang struktur otak. Otak adalah organ kompleks yang mengontrol pikiran, memori, emosi, pernapasan, suhu, rasa lapar, penginderaan, keterampilan motorik, dan setiap proses yang mengatur tubuh kita.
Otak dan sumsum tulang belakang membentuk sistem saraf pusat (SSP) atau Central Nervous System (CNS). Berat otak rata-rata orang dewasa kira-kira 1,5 kilogram yang terdiri dari sekitar 60% lemak dan sisanya 40% adalah kombinasi dari air, protein, karbohidrat, dan garam. Otak berisi pembuluh darah dan saraf, termasuk neuron dan sel glial. Ada dua istilah yang biasa dipakai untuk menyebut bahan penyusun otak atau sistem saraf pusat, yaitu materi abu-abu dan materi putih. Materi abu-abu terutama terdiri dari neuron, yaitu badan sel yang berbentuk bola. Sedangkan materi putih terdiri dari myelin dan sel-sel glial cells. Myelin adalah lapisan yang membungkus akson, yaitu serabut panjang yang menghubungkan neuron dengan neuron lainnya yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dan membantu mempercepat pergerakan sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya. Sedangkan sel-sel glial merupakan materi yang mengisi ruang-ruang kosong di antara neuron-neuron. Materi abu-abu terutama bertanggung jawab untuk memproses dan menafsirkan sinyal yang diterima menjadi informasi, sementara materi putih mentransmisikan informasi itu dari satu bagian ke bagian lain dari sistem saraf. Selama ratusan tahun, para ahli memusatkan perhatian hanya pada materi abu-abu, yaitu neuron, yang dianggap sebagai struktur paling penting dalam otak. Sedangkan materi putih kurang mendapat perhatian karena dianggap hanya mendukung fungsi neuron. Baru beberapa dekade belakangan ini, para ahli menemukan bahwa materi putih, yaitu glial dan myelin, memainkan peranan yang sangat vital dalam fungsi otak. Kita akan membahasnya lebih dalam di episode berikutnya. Bagian utama otak dan fungsinya. Secara garis besar, otak dapat dibagi menjadi otak besar, batang otak, dan otak kecil. Otak besar, cerebrum. Otak besar yang merupakan bagian terbesar dari otak terdiri dari materi abu-abu dan materi putih. Otak besar berfungsi menggerakkan dan mengatur gerakan anggota tubuh dan mengatur suhu tubuh. Bagian lain dari otak besar memungkinkan penilaian, pemikiran, dan penalaran, pemecahan masalah, emosi, dan pembelajaran, serta memungkinkan orang untuk berbicara dan berkomunikasi melalui bahasa. Fungsi yang lain berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penginderaan lainnya. Cerebral cortex. Cerebral cortex yang membentuk bagian terbesar dari otak besar merupakan bagian paling baru dalam struktur otak dan paling berkembang pada spesies manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya. Bagian ini berperan dalam pikiran tingkat tinggi, higher order thinking, yang merupakan ciri khas makhluk hidup tingkat tinggi, khususnya manusia. Korteks adalah bahasa Latin yang berarti kulit kayu dan menggambarkan materi abu-abu yang membentuk cerebral cortex. Cerebral cortex membentuk sekitar setengah dari berat otak dan memiliki luas permukaan yang besar yang dipadatkan sehingga membentuk lipatan-lipatan. Cerebral cortex dibagi menjadi dua bagian
yaitu belahan otak kiri dan otak kanan. Kedua belahan otak ini terlihat seperti rentetan barisan pegunungan atau gyri dan lembah atau lipatan, sulci. Kedua belahan otak bergabung pada sulcus besar dan dalam, celah interhemisferik atau celah longitudinal medial, yang membentang dari depan kepala ke belakang. Belahan otak kanan mengontrol sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol sisi kanan tubuh. Kedua belahan otak itu berkomunikasi satu sama lain melalui struktur besar berbentuk C dari materi putih dan jalur saraf yang disebut corpus callosum. Corpus callosum berada di tengah-tengah otak besar. Batang otak. Batang otak menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Batang otak termasuk otak tengah, pons, dan medula. Otak tengah. Otak tengah atau mesencephalon adalah struktur yang sangat kompleks dengan berbagai kelompok neuron yang berbeda atau inti dan kolikuli, jalur saraf, dan struktur lainnya. Fitur-fitur ini memfasilitasi berbagai fungsi, mulai dari pendengaran dan gerakan hingga menghitung perubahan lingkungan dan respons yang harus dilakukan. Otak tengah juga mengandung substantia nigra, daerah yang kaya akan dopamin dan bagian dari basal ganglia, yang memungkinkan gerakan dan koordinasi. Substantia nigra inilah yang mengalami gangguan pada pasien yang terkena penyakit Parkinson. Pons. Pons merupakan kata Latin yang berarti jembatan dan merupakan penghubung antara otak tengah dan medula. Dari pons ini menjulur keluar 4 dari 12 saraf kranial yang memungkinkan berbagai kegiatan seperti produksi air mata, mengunyah, berkedip, memfokuskan penglihatan, keseimbangan, pendengaran, dan ekspresi wajah. Medula. Medula yang terletak di bagian bawah batang otak merupakan tempat bertemunya otak dengan sumsum tulang belakang. Medula sangat penting untuk bertahan hidup. Fungsi medula mengatur banyak aktivitas tubuh, termasuk irama jantung, pernapasan, aliran darah, serta kadar oksigen dan karbon dioksida. Medula menghasilkan aktivitas refleksif seperti bersin, muntah, batuk, dan menelan. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang, spinal cord, memanjang dari bagian bawah medula dan melalui lubang besar di bagian bawah tengkorak kepala. Didukung oleh susunan tulang belakang, vertebra, sumsum tulang belakang membawa pesan otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Otak kecil, cerebellum. Otak kecil, cerebellum, adalah bagian otak seukuran kepalan tangan yang terletak di bagian belakang kepala, di bawah lobus temporal dan occipital dan di atas batang otak. Seperti cerebral cortex, ia memiliki dua belahan. Bagian luar otak kecil mengandung neuron dan bagian dalamnya berkomunikasi dengan cerebral cortex. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan gerakan otot sadar dan untuk menjaga postur dan keseimbangan. Studi baru mengeksplorasi peran otak kecil dalam pemikiran, emosi, dan perilaku sosial, serta kemungkinan keterlibatannya dalam kecanduan, autisme, dan skizofrenia.
Lobus otak. Setiap belahan otak atau bagian dari otak besar memiliki 4 bagian yang disebut lobus: frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Setiap lobus mengontrol fungsi tertentu. Lobus frontal. Lobus frontal merupakan lobus terbesar otak yang terletak di bagian depan kepala dan terlibat dalam karakteristik kepribadian, pengambilan keputusan, dan gerakan. Ada bagian dari lobus frontal yang terlibat dalam pengenalan bau. Di lobus frontal terdapat area Broca yang terkait dengan kemampuan bicara. Lobus parietal. Lobus parietal berada di bagian tengah otak dan membantu seseorang mengidentifikasi objek dan memahami hubungan spasial, atau di mana tubuh seseorang diposisikan di antara benda-benda di sekitar orang tersebut. Lobus parietal juga terlibat dalam menafsirkan rasa sakit dan sentuhan dalam tubuh. Di lobus parietal terdapat area Wernicke yang membantu otak memahami bahasa lisan. Lobus oksipital. Lobus oksipital adalah bagian belakang otak yang terlibat dengan penglihatan. Lobus temporal. Lobus temporal terletak di sisi otak dan terlibat dalam memori jangka pendek, ucapan, irama musik, dan beberapa tingkat pengenalan bau. Struktur otak yang lebih dalam. Ada bagian-bagian lain di dalam otak yang tersembunyi atau tertutup oleh lapisan cerebral cortex. Kelenjar pituitari. Kadang-kadang disebut kelenjar induk. Kelenjar pituitari adalah struktur seukuran kacang polong yang ditemukan jauh di dalam otak di belakang batang hidung. Kelenjar pituitari mengatur fungsi kelenjar lain dalam tubuh, mengatur aliran hormon dari tiroid, adrenal, ovarium, dan testis. Organ ini menerima sinyal kimia dari hipotalamus melalui tangkai dan suplai darahnya. Hipotalamus. Hipotalamus terletak di atas kelenjar pituitari dan mengirimkan pesan kimia yang mengontrol fungsi kelenjar pituitari. Organ ini mengatur suhu tubuh, menyelaraskan pola tidur, mengendalikan rasa lapar dan haus, dan juga berperan dalam beberapa aspek memori dan emosi. Amigdala. Amigdala berupa struktur kecil berbentuk almond atau kacang mete yang terletak di bawah setiap belahan otak. Amigdala termasuk dalam sistem limbik yang mengatur emosi dan memori. Organ ini juga berperan dalam sistem penghargaan dan hukuman, stres, serta respons melawan atau lari, fight or flight, ketika seseorang merasa terancam. Hipokampus. Hipokampus adalah organ berbentuk kuda laut melengkung di bagian bawah setiap lobus temporal. Hipokampus adalah bagian dari struktur yang lebih besar yang disebut formasi hipokampal. Organ ini mendukung memori, pembelajaran, navigasi, dan persepsi ruang. Organ ini menerima informasi dari cerebral cortex dan mungkin memainkan peran dalam penyakit Alzheimer. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak jauh di dalam otak dan melekat ke bagian atas ventrikel ketiga. Kelenjar pineal merespon cahaya dan gelap dan mengeluarkan melatonin yang mengatur ritme sirkadian dan siklus tidur bangun.
3. Ventrikel dan cairan cerebrospinal. Di bagian dalam otak ada 4 area terbuka dengan lorong-lorong di antaranya. Keempat area itu juga terbuka ke kanal tulang belakang pusat dan daerah di bawah lapisan arachnoid dari selaput otak. Ventrikel memproduksi cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid, yaitu cairan bening yang bersirkulasi di dalam dan di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Cerebrospinal fluid berfungsi melindungi sumsum tulang belakang dan otak, membawa nutrisi serta membuang kotoran dan sisa-sisa metabolisme dari otak dan sumsum tulang belakang. Dalam episode-episode selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang struktur otak dan cara kerjanya. Sekian dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa, jalan masih panjang untuk menjadi ahli dalam bidang apapun yang Anda pilih, seperti yang dikatakan Musashi. Karena itu, tetaplah ikuti channel ini. Horas, menjua-jua, yahoo!